Investigasi mendalam dilakukan pasca jatuhnya korban tewas dalam pemusnahan amunisi tidak layak atau kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Ada 4 prajurit TNI dan juga 9 warga sipil yang menjadi korban. Lalu bagaimana prosedur keamanan pemusnahan amunisi bekas atau yang sudah kadaluarsa? Kita bahas bersama dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Mas Usman Hamid. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Pak Dudung dulu. Pak Dudung, apa saja informasi yang sudah Anda dapatkan terkait dengan insiden ledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan ada 4 TNI dan juga 9 warga ini? Terima kasih Mas. Kebetulan semalam saya melayat ke rumah duka karena memang korban Kolonel CPL Antonius itu mantan anak buah saya pada saat saya dan Dinma Mabes TNI. Beliau sebagai Gansat Harpal. Ya, kami cukup dekat dan 3 minggu yang lalu kami ketemu, ngobrol-ngobrol. Kemudian saat itu jenazah masih berada di Garut menuju ke Dustira, sehingga saya tidak sempat ketemu dan rencananya dibawa ke Jogja. Dan saya dapat informasi dari beberapa rekan-rekannya yang satu kop dari peralatan bahwa pada saat pelaksanaan pemusnahan lubang 1 dan lubang 2 ini berhasil, yaitu beberapa amunisi yang sudah akhir. Kemudian di lubang berikutnya, lubang ketiga itu sebetulnya dalam rangka pemusnahan detonator. Jadi detonator dimasukkan di dalam drum, ada 2 drum, kemudian lubang itu sudah digali, dan rencananya itu tadinya biasanya itu akan menggunakan air laut, karena itu prosesnya biasanya lebih cepat. Namun tiba-tiba pada saat dimasukkan ke dalam lubang terjadi ledakan. Jadi ledakan itu bukan dari munisi, justru dari detonator, itu yang saya tahu. Dan informasi ini saya klarifikasi juga dengan Dandim setempat, Dandim Garut, rupanya emang demikian terjadi adanya. Berarti ada lubang begitu ya yang dibuat untuk memusnahkan amunisi tersebut. Nah, terkait dengan lubang tersebut, apakah Anda juga sudah melihat dan juga mendapatkan informasi termasuk foto yang juga beredar terkait dengan ada lubang yang dibuat untuk memusnahkan amunisi ini, Pak Dudung? Kalau lubang yang dibuat untuk memusnahkan amunisi memang dibuat yang foto beredar itu. Kemudian ada lubang satu lagi yang memang dibuat, yang digali oleh masyarakat juga di situ untuk disiapkan memusnahkan detonator. Jadi demikian, Pak. Baik, kami coba tampilkan visual lubang yang dibuat untuk pemusnahan amunisi, bisa kita katakan sumur. Pak Dudung bisa melihat visual ini? Apakah betul bisa. Lubang yang tadi dimaksudkan oleh Pak Dudung ini adalah lubang ini? Kan ada 3 lubang. Jadi lubang ini lubang 1 dan lubang 2. Ini kan amunisi yang di akhir. Tapi yang khusus detonator itu lain lagi. Detonator kan sebetulnya peledak yang apabila diaktifkan itu harus melalui proses pengaktifan melalui aki ya atau baterai. Nah, saya juga heran kok bisa detonator meledak tanpa alat pemicu, ya, tanpa alat pemacunya. Karena kalau detonator itu diledakkan, biasanya menggunakan TNT, diledakkan itu harus ada alat pemicunya. Nah, ini tanpa alat pemicu, saya tidak tahu persis apakah faktor panas atau dan sebagainya, tapi kok bisa meledak di drum itu. Baik, ini saya dengar tim investigasi sudah turun di lapangan. Betul. Kepastiannya nanti kita dengar saja. Baik Pak Dudung, saya konfirmasi lagi, berarti visual lubang ini adalah salah satu lubang yang memang digunakan ataupun dibuat untuk pemusnahan begitu ya. Kalau di visual ini kan kalau kita lihat Pak Dudung, ini kan mereka memindahkan amunisi-amunisi ini kan dengan tangan langsung begitu. Ini memang seperti itu prosedurnya? Ya memang kan ini amunisi afkiran ini kan sebetulnya sudah tidak aktif, tidak layak ya, sehingga ini tidak bisa digunakan secara aktif. Oleh karenanya mereka pun sudah terbiasa melakukan seperti ini dan
ini nantinya akan dimusnahkan. Oleh karenanya hal-hal seperti ini sudah terbiasa bagi mereka lakukan. Karena saya yakin sumbu peledaknya juga sudah dinonaktifkan oleh mereka. Namun ini harus dimusnahkan karena digunakan pun sudah tidak mungkin. Oleh karenanya jalan satu-satunya harus dimusnahkan dengan cara seperti itu. Baik, saya ke Mas Usman Hamid. Mas Usman Hamid, yang jadi sorotan adalah terkait dengan keterlibatan warga sipil begitu. Apa yang Anda lihat dari keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi yang akhirnya mereka pun jadi korban tewas? Ya, pertama saya ingin berbelasungkawa untuk seluruh keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga tercintanya di dalam insiden ledakan amunisi di dalam kasus Cibalong atau Garut, dan saya kira ini harus diusut dengan cara yang lebih kredibel, melibatkan unsur di luar TNI juga. Bagaimanapun juga semua keluarga korban dan juga masyarakat ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Yang dijelaskan oleh Pak Dudung tadi hal yang bermanfaat, tetapi akan jauh lebih bermanfaat seandainya hasil investigasi itu benar-benar mengumpulkan keterangan, mengumpulkan bukti, mengumpulkan petunjuk selengkap-lengkapnya, memeriksa pelaksanaan standar operating procedure, memeriksa standar pengamanan lokasi, dan seterusnya. Itu semuanya akan jadi pembelajaran yang baik ke depan supaya tidak terulang lagi. Mengenai pelibatan warga sipil, ini juga harus diperiksa. Mengapa warga sipil atau warga biasa misalnya juga ikut dilibatkan di dalam katakanlah pemusnahan amunisi, pemusnahan detonator atau pemusnahan bahan-bahan yang dianggap sudah afkir gitu. Nah, tadi kita mendengar keterangan dari TNI, misalnya Kapuspen kalau tidak salah, menjelaskan bahwa pelibatan warga sipil itu karena mereka sedang mencari serpihan logam. Nah, pernyataan seperti ini sebenarnya pernyataan yang terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, sehingga ada kesan menyalahkan warga biasa yang masuk ke wilayah pemusnahan untuk mencari katakanlah serpihan logam yang bisa diperjualbelikan. Nah, di sisi lain, keterangan semacam itu justru memperlihatkan TNI tidak profesional, memperlihatkan bahwa proses pengamanan area, proses pengamanan pemusnahan bahan peledak, pemusnahan bahan amunisi maupun detonator dan lain-lainnya itu tidak dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Gitu. Dengan kata lain, tadi Bung Anton Aliabas di awal sudah menjelaskan harus ada jarak yang jelas. Nah, di dalam hukum-hukum humaniter itu disebut sebagai jarak humaniter. Jadi keberadaan pasukan perang saja itu harus punya jarak yang jelas dengan komunitas penduduk warga sipil. Gitu. Apalagi dalam kasus ini menyangkut bahan-bahan amunisi atau bahan-bahan peledak yang berisiko tinggi. Tentu kita mengerti bahwa bahan-bahan itu adalah bahan-bahan amunisi yang sudah kadaluarsa. Tetapi pengalaman telah menunjukkan, sejarah juga telah menunjukkan dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan ranjau-ranjau yang dipandang sudah daluarsa saja itu masih membuka kemungkinan adanya ledakan. Jadi, berarti menurut Anda, Mas Usman, adanya keberadaan warga ini menunjukkan ketidakprofesionalan TNI dalam menerapkan prosedur pemusnahan amunisi. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Dudung. Baik, begini Mas, memang saya dapat informasi pun, inilah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, dan menurut saya ini perlu kita evaluasi. Karena memang apapun kalau melibatkan masyarakat, saya mendengar informasinya bahwa pelibatan itu pada saat penggalian lubang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun menurut saya memang seharusnya ini perlu kita evaluasi bahwa apapun yang dilaksanakan dalam rangka pemusnahan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Artinya siapa personil yang terlibat, baik sipil akan ada PNS-nya maupun TNI-nya. Ya mereka saja langsung yang melakukan yang sesuai dengan surat perintahnya. Nah ini kalau sudah seperti ini baru nanti akhirnya jadi muncul hal-hal yang memang perlu kita investigasi. Memang betul masyarakat di sekitarnya, saya mendapat informasi kalau sudah terjadi ledakan yang amunisi,
itu serpihan-serpihan itu mereka saling rebutan, tetapi itu di luar konteks di dalam prosedur kalau menurut saya. Sehingga menurut saya TNI harus mengevaluasi bahwa ke depannya yang terlibat di dalam proses pemusnahan itu harus sesuai dengan surat perintah yang melaksanakan. Masyarakat tidak boleh lagi untuk dilibatkan, demikian. Jika sesuai dengan prosedur memang masyarakat tidak dilibatkan atau tidak berada di lokasi. Lantas mengapa pada saat pemusnahan ini ada masyarakat yang berada di lokasi? Prosedurnya akan seperti apa sebenarnya dalam pelaksanaan ini? Ini yang ingin saya bahas lagi bersama dengan Pak Dudung dan juga Mas Usman Hamid. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Ikut berada di sekitar lokasi untuk mengumpulkan puing-puing pasca pemusnahan amunisi ini. Apakah selama ini juga sepengetahuan Anda memang keterlibatan warga ataupun keberadaan warga ini kerap terjadi? Ya memang saya mendengar dan saya sering juga di daerah latihan itu warga itu pasti memanfaatkan kalau kita latihan nembak. Itu kan plongsong-plongsong itu kan kuningan itu kan bisa dijual oleh mereka itu. Dan ini memang ke depan harus kita tertibkan. Tidak serta-merta memang setelah pada saat latihan, pada saat setelah kita selesai latihan pun mereka tuh masyarakat berbondong-bondong untuk mencari serpihan-serpihan seperti itu. Nah memang ke depan harus kita evaluasi bahwa prosedur di dalam pemusnahan itu jangan sampai melibatkan masyarakat lah. Walaupun masyarakat itu dalam proses penggalian itu diberi upah dan sebagainya, tetapi ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin. Nah, ini diberikan upah seperti apa izin Pak Dudung? Ya pasti kan mereka menggali itu kan pasti adalah dikasih untuk upah masyarakat karena menggali sumur dan sebagainya itu. Berarti memang keterlibatan dari warga sipil ini juga memang sejak dari awal ya, termasuk membuat lubang, kemudian mereka juga ikut mencari puing-puing pasca pemusnahan amunisi. Ya bisa jadi seperti itu karena memang keterbatasan personil, kemudian kita penggalian itu kan memerlukan cangkul dan sebagainya, biasanya selama ini menggunakan masyarakat. Tetapi pada saat proses pemusnahan itu masyarakat jauh dari mana-mana dan sebelumnya juga pada saat akan pemusnahan itu jauh-jauh hari sebelumnya itu kan mereka tuh kurang lebih sekitar 2 minggu ada di sana itu. Nah kemudian ada himbauan-himbauan biasanya pada saat kita latihan apalagi ini pemusnahan. Nah saya juga belum monitor kok sampai terjadi ada pelibatan masyarakat yang cukup banyak dari 13 ada 9 masyarakat yang dilibatkan. Mas Usman melihatnya seperti apa? Nampaknya pelibatan ataupun keberadaan warga sipil ini memang sudah kerap terjadi pada saat pemusnahan amunisi. Apakah Anda melihat di sini ada kelalaian ataupun pembiaran terkait dengan pelaksanaan prosedur pemusnahan amunisi? Ya, yang pasti itu kecerobohan, itu memandang remeh proses pemusnahan amunisi. Amunisi itu bukan barang biasa, bukan logam biasa. Ya, memerlukan penanganan yang hati-hati dan harus dibekali dengan keahlian. Tidak mungkin misalnya seseorang yang tidak punya pengetahuan sama sekali tentang bahan amunisi lalu menangani proses pemusnahannya. Itu sangat berbahaya. Bukan hanya masyarakat sipil atau masyarakat biasa, tapi juga anggota TNI. Tidak semua anggota TNI kan dibekali pengetahuan dan keahlian untuk menangani amunisi. Karena itu saya kira ini harus diusut sampai tuntas gitu. Dan unsur investigasi ini harus melibatkan bukan hanya unsur di dalam TNI tetapi juga unsur di luar TNI. Komisi 1, Komisi Bidang Pertahanan juga harus mengambil peran yang optimal untuk memastikan bahwa seluruh fakta yang terjadi di balik peristiwa ini bisa diketahui sehingga keluarga korban juga memiliki hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Komnas HAM saya kira ini juga penting untuk dilibatkan karena bagaimanapun juga ada kewajiban negara untuk memastikan hak hidup dari manusia itu terlindungi, baik anggota TNI maupun warga biasa yang dalam hal ini juga menjadi korban. Bahkan kepolisian sebenarnya wajib untuk ikut serta di dalam melakukan proses penyelidikan terhadap perkara ini. Karena kejadian itu ada di wilayah
kepentingan umum, terutama di wilayah BKSDA. Tadi Pak Dudung sudah jelaskan itu, dan itu artinya bukan di wilayah lingkungan internal militer. Dan ini ke depan dalam kebijakan pertahanan, kebijakan militer juga harus diperhatikan agar ada tempat-tempat yang memang disediakan oleh negara untuk perlengkapan dan segala alat utama sistem persenjataan, termasuk proses pemusnahan. Karena tidak boleh sembarangan digunakan, tidak boleh sembarangan diletakkan, dan karena itu ada banyak kebutuhan untuk menyusun kebijakan yang komprehensif ke depan. Kebijakan dalam konteks penggunaan, produksi, distribusi, sampai dengan pemusnahan alat-alat bahan peledak atau misalnya bahan-bahan amunisi. Dan investigasinya tidak hanya berdiri sendiri ya, tapi ada pelibatan pihak lain begitu ya, Pak Usman. Saya ke Pak Dudung. Pak Dudung, apakah Anda melihat ada indikasi adanya kesalahan prosedur di situ sehingga nanti ada dalam investigasinya ada pihak yang harus bertanggung jawab begitu dalam insiden ini? Evaluasinya seperti apa? Nanti akan dijawab Mas pada saat hasil investigasi, karena memang saat ini kita belum tahu persis bagaimana kejadiannya. Namun yang jelas betul tadi kata Mas Usman, bahwa prosedur itu betul-betul harusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, sehingga meletakkan amunisi dan sebagainya tidak semua tentara pun sanggup. Itu hanya kecabangan CPL atau Perlengkapan Militer. Dan itu yang terjadi itu justru di luar dugaan itu karena apa nih Mas? Saya juga heran. Ini detonator yang kalau misalnya terjadi ledakan itu pasti harus ada alat pemicu. Itu detonator, itu sistemnya yang terjadi. Tapi kenyataannya justru detonator itu dimasukin drum, kemudian akan dipindahkan. Makanya kemungkinan besar menurut saya pihak TNI yang ada di situ juga sudah memperkirakan keterlibatan masyarakat itu hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Karena kalau yang di lubang tadi yang visual tadi itu kan tidak ada masyarakat, itu anggota TNI betul yang betul-betul. Baik, sehingga kita tinggal menanti ya seperti apa investigasi yang dilakukan. Terkait dengan investigasi ini, terakhir Pak Usman singkat saja, Anda tadi mendorong investigasi menyeluruh. Ada pihak lain yang terlibat, siapa saja pihak-pihak ini? Yang pertama adalah Komnas HAM, yang kedua adalah kepolisian, dan yang ketiga saya kira Komisi 1 DPR RI juga harus membentuk tim pencari fakta untuk memanggil semuanya dan meminta keterangan semua pihak sehingga diperoleh fakta-fakta yang lengkap, baik itu dari kepolisian, dari TNI, dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan juga dari Komisi 1 sendiri, sehingga bisa dirumuskan ke depan kebijakan perbaikannya dan tidak lagi terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Pak Usman Hamid, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih.